Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sudah cukup lama channel ini tertidur. Ya alasannya selain dari kesibukan pada dunia nyata kami yang tidak bisa kami tinggalkan, kami juga sedang melakukan persiapan untuk menyajikan konten yang kami harap bisa dinikmati oleh nakama semuanya. Salah satunya adalah konten kali ini, yakni kami akan menyajikan storytelling chapter terbaru salah satu manga populer yang sedang ongoing, yaitu manga One Punch Man. Hoho, dan kali ini kita akan membahas One Punch Man chapter 164, atau pengurutan lain adalah chapter 218. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 164 kali ini berjudul Tinju Luar Biasa yang diarahkan pada dewa. Pada awal chapter kita diperlihatkan beberapa orang pahlawan dan anggota asosiasi pahlawan sedang berusaha menyelamatkan diri dari dahsyatnya air yang ada di sana dengan menggunakan perahu darat. Lalu di sana mereka menemukan sesosok manusia besar yang mengambang. Pada awalnya mereka mengira itu adalah warga sipil yang tidak sempat untuk mengevakuasi diri. Namun ternyata itu adalah pahlawan kelas S, yaitu Big God. Dan tentunya dia masih hidup. Lalu panel selanjutnya kita diperlihatkan Garo yang melancarkan banyak sekali pukulan pada Saitama. Terlihat Garo yang sudah dalam bentuk monster dan memiliki sayap. Ia dengan mati-matian melancarkan banyak sekali pukulan pada Saitama. Sambil menyerang, Garo pun berpikir, teknik, kecepatan, kekuatan, serangan, bagaimana aku bisa mengalahkan orang ini? Garo kebingungan harus dengan cara apa agar bisa mengalahkan Saitama. Namun di sisi lain, terlihat Saitama dengan wajah polosnya dengan santai bisa menghindari semua pukulan dari Garo itu. Bahkan Saitama berkomentar, "Oh, lumayan juga. Berapa tangan yang kau punya?" Lalu panel selanjutnya menunjukkan Garo bisa mengeluarkan sepasang tangan lagi. Dan pada area kepala dan paha Garo pun terlihat ada kobaran api. Saitama yang melihatnya pun berekspresi tidak terlalu terkejut. Lalu Garo pun memikirkan cara lain dalam menyerang, yaitu serangan kreativitas. Hal yang Garo lakukan adalah dengan sepasang tangan pertamanya, Garo mendorong Saitama ke bawah. Dan dengan sepasang tangan lainnya, ia mengeluarkan semacam sinar dan membuat kecepatan Garo meningkat. Dan terus mendorong Saitama dengan kecepatan tinggi ke arah gunung yang ada di belakangnya. Dan terjadilah hantaman yang sangat dahsyat pada gunung itu. Hantaman itu membuat gunung yang tadinya menjulang tinggi berubah menjadi penyok ke arah bawah. Bahkan hentakannya sampai bergetar pada sisi dalam bumi dan membuat bumi seperti melebar di bagian sisi lawannya. Lalu panel berpindah memperlihatkan sisi lawan dari titik pukulan Garo. Di sana terlihat sekelompok kelas sekolah yang sedang di atas kapal terbang yang telah mendarat di atas air. Terlihat mereka juga sedang mengevakuasi diri dari pendaratan kapal itu. Namun mereka malah merasakan guncangan lainnya yang tambah mengacaukan ketenangan air di sana. Bahkan di sana sampai tercipta seperti kondisi air terjun, yaitu ketidaksamarataan antar satu sisi laut dan sisi lainnya. Lalu panel memperlihatkan Blast yang berada di dimensi lain. Blast berkata, ruang waktu di sekitar bumi mulai kacau, medan magnet dan gravitasi mulai menggila. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan ketika Blast menjentikan jarinya, terlihat kondisi bentuk bumi dari portal yang diciptakannya. Blast dan sosok siluet di belakangnya pun terkejut karena bentuk buminya melar. Lalu salah satu dari orang yang ada di belakang Blast yang merupakan sosok perempuan berkata, sepertinya bagian dari plat samudra masuk ke dalam bumi karena gerakan lempeng didorong oleh sebuah kekuatan besar. Lalu karakter lain yang mirip sekali dengan salah satu villain lama di One Punch Man ini, yaitu Boros, berkata, "Oh, siapa yang melakukan itu?" Dan sosok lainnya memiliki wajah seperti singa. Ia berkata, "Aku tak bisa bayangkan ada makhluk bumi yang bisa melakukan hal itu. Mungkin itu hanya pergerakan lempeng aneh saja. Tapi bagaimanapun." Lalu omongan sosok itu pun disambung oleh Blast yang berkata, "Si brengsek itu akan merusak segel dimensi. Kita harus segera memperbaikinya." Dan panel selanjutnya memperlihatkan seperti ada sesuatu dengan kecepatan tinggi menahan bumi yang sedang melar. Dan panel selanjutnya memperlihatkan sosok Saitama yang masih terdorong oleh Garo.
Di sana Garo sempat terkejut melihat Saitama bisa berekspresi biasa saja sambil menahan serangannya itu. Dan setelah itu membalas pukulan Garo dengan teknik pukul biasa beruntun. Dengan pukulan itu, membuat Garo harus terdorong ke atas kembali dari lubang hasil serangannya. Sambil menerima serangan dari Saitama itu, Garo berpikir, bahkan memiliki tangan lebih banyak pun aku masih tak bisa menandinginya. Pukulan-pukulan Saitama itu menghancurkan sepasang tangan tambahan milik Garo. Di saat itu pula Garo teringat perkataan monster Sage Kelabang yang berkata, untuk menghancurkan tinju luar biasa yang diarahkan pada dewa. Garo berpikir, aku kira dia bicara soal diriku, tapi yang dia maksud pasti adalah dia. Dan terlihat pukulan terakhir Saitama tepat mengenai wajah Garo. Efek dari pukulan itu membuat Garo terhempas sangat jauh sampai ia membelah bebatuan yang ada di sana. Setelah terhenti dari hempasan pukulan Saitama itu, Garo terlentang di atas permukaan air. Garo yang harus melihat langit hanya bisa menghela nafasnya. Lalu Saitama pun datang lagi menghampirinya. Belum sempat Garo berkata sesuatu karena melihat sosok Saitama. Saitama berkata, "Kau sudah puas?" Lalu sambil mencoba untuk berdiri, Garo berpikir, teknik, kecepatan, kekuatan, serangan, kreativitas percuma saja. Aku sudah kehabisan ide. Terlihat Garo mengeluarkan ekspresi sedih dan menangis. Garo lanjut berpikir, ini akhirnya. Jika impianku akan kejahatan absolut sudah benar-benar hancur, maka biarkanlah ini hancur dengan tinjunya. Lalu ketika kata-kata yang keluar dari mulut Garo adalah sedikit tawa, yaitu hahaha, Saitama malah bertanya, apanya yang lucu? Lalu dengan keputusasaannya, Garo mencoba melangkahkan kakinya lagi dan melancarkan pukulan pada Saitama. Dalam proses pukulannya itu, Garo berpikir, mungkin memang beginilah cara mati yang selama ini kuinginkan. Lalu di sisi lain, Saitama yang menahan serangan Garo berkata, sudah cukup, tak ada gunanya kita meneruskan ini. Kau sendiri sudah tahu itu kan? Garo yang mendengarnya hanya bisa berekspresi kesal dan berkata brengsek. Lalu Garo berkata, bunuh aku, cepat bunuh aku. Kau ini pahlawan bukan? Kemudian Saitama menjawabnya, sepertinya kau memang punya masalah dengan pahlawan. Kalau ada yang ingin kau bicarakan, aku mau mendengarkan. Dan ketika Saitama melihat ada bangunan yang masih berdiri, ia melanjutkan. Dan kita tidak perlu harus bicara sambil berdiri. Dan panel selanjutnya memperlihatkan Saitama dan Garo sedang duduk bersama. Terlihat di sana Garo pun sudah duduk dengan posisi yang sangat sopan. Pada awalnya ini adalah keadaan akhir dari chapter 164 ini. Namun sekitar 2 minggu kemudian, Murata Sensei memutuskan untuk putar arah dan mengganti ending dari chapter ini. Ya, cerita revisi terbaru dari chapter ini adalah dimulai dari ketika Garo melihat Saitama datang setelah ia mendapatkan pukulan telak pada mukanya dari Saitama. Ketika Garo melihat Saitama yang bisa membuatnya terkapar, Garo berpikir, apa sebenarnya dia ini? Dia seperti perwujudan dari kecurangan dan ketidakadilan. Lalu ketika Garo melihat sosok siluet di belakang Saitama yang sepertinya ini adalah ingatan Garo ketika dibully saat dia kecil, Garo merasa kesal dan mencoba untuk menyerang Saitama. Pada saat Garo akan melancarkan pukulan kepada Saitama, Saitama malah memukul balik Garo sehingga membuat Garo terlempar ke atas. Pukulan itu membuat wujud monster Garo retak dan terlihat wujud manusia Garo terlempar dari wujud monster Garo. Pada saat terkena serangan ini, Garo pun berpikir, brengsek. Jadi bahkan setelah sampai sejauh ini, tetap saja aku dihajar oleh ketidakadilan yang tak terkalahkan. Dan sekarang semuanya pun berakhir. Lalu pada panel yang memperlihatkan bulan malam itu, ada yang berkata, aku mendengarmu. Pada panel selanjutnya memperlihatkan seperti Saitama bereaksi pada suara itu. Lalu panel selanjutnya menunjukkan para pahlawan sedang berkumpul dalam kondisi selamat karena sebagian besar mereka diselamatkan oleh Big God. Lalu salah satu dari pahlawan terlihat menyadari sesuatu ketika melihat ke arah bulan. Pahlawan itu berkata, apa-apaan awan itu? Lalu terlihat hal yang sangat mengejutkan. Dari hal yang seperti awan itu, muncullah kaki berukuran raksasa. Kaki yang muncul tidak hanya satu, namun sepasang. Dari sudut pandang para pahlawan dan Saitama, sepertinya mereka tidak melihat sosok kaki itu. Yang mereka lihat hanyalah awan badai yang aneh. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Saitama. Dan panel selanjutnya memperlihatkan ternyata sepasang kaki raksasa itu sedang menuju posisi Garo. Dan dari sosok kaki itu berkata,
Garo. Dan Garo pun berpikir, kau siapa? Lalu sosok itu pun berkata, keinginan terdalammu sekarang hampir hancur tanpa sisa di tangan satu orang pahlawan. Dan Garo yang mendengarnya malah berpikir, hah? Diam kau, mau ku hajar kau? Hah? Lalu sosok itu berkata, hanya ada satu tinju yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa. Dan menurutmu apakah itu? Garo pun masih mengoceh. Kau ini mau bilang apa? Siapa kau ini brengsek? Tunjukkan wajahmu. Lalu sosok itu pun menjelma menjadi sesosok orang dan berkata, haha, aku di sini berniat untuk membantumu. Dan sosok yang dilihat oleh Garo adalah Pak Tua Feng. Dan sosok itu pun melanjutkan perkataannya. Tak ada guru yang akan duduk diam saja melihat murid mereka kalah. Dan panel selanjutnya memperlihatkan Feng mengulurkan tangannya pada Garo dan berkata, kemarilah. Dan terlihat Garo pun sepertinya berniat untuk menggapai tangan itu. Dan panel-panel selanjutnya menunjukkan Garo sedang berada pada suatu ruang yang terbuat dari urat yang berongga-rongga. Yang sepertinya ini adalah ulah dari God. Lalu Saitama yang berada di bawah menyadari bahwa ada yang datang. Dan benar saja, dari atas tibalah Garo dengan wujud baru. Saitama yang melihatnya pun berkomentar, Garo, hah, ganti kostum kilat lagi ya. Namun melihat ada hal yang aneh pada Garo, Saitama meyakinkan penglihatannya dengan mengkucek-kucek matanya. Dan melihat hal yang ada di depannya dengan menyipitkan matanya. Dan yang ada di hadapan Saitama adalah sesosok makhluk dengan bentuk tubuh seperti Garo. Namun dalam wajah dan tubuh Garo terlihat seperti kondisi di luar angkasa. Saitama masih bertanya kebingungan. Garo, wajahmu kenapa tuh? Lalu Garo pun berkata, sesuatu yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa. Kurasa itu adalah tinju dewa sendiri. Mendengar ada yang aneh dari suara Garo, Saitama berkomentar, suaranya kok jadi ada filternya, kayak di kamar mandi. Dan panel selanjutnya memperlihatkan Garo yang siap bertarung setelah memasang kuda-kudanya. Dan pada akhir panel diperkenalkan sosok Garo saat ini adalah mode Awaken Garo Cosmic Fear Mode atau mode rasa takut semesta. Dan revisi dari chapter 164 selesai sampai di sini. Perkembangan cerita yang cukup menarik. Selain kita pastinya menantikan pertarungan seperti apa yang akan dilakukan oleh Saitama dan Garo mode ini, kita juga semakin dibuat penasaran tentang sosok yang disebut dengan God atau dewa ini. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.